Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Agung. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kelompok 1 itu ada, silahkan perkenalkan diri. Nama saya Erna Alfiani, NIM 44240003. Perkenalkan nama saya Nadulandari dengan NIM 44240177. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila Ramadhania dengan NIM 44241105. Nama saya Nugra Rifki Alif Putra dengan NIM 44240033. Perkenalkan, nama saya Siti Munawartun Nisa dengan NIM 44240182. Jadi yang pertama kita bahas ini di sini ada analisis krisis mengenai penurunan penggunaan taksi Grand SM. Nah, jadi singkat saja, latar belakangnya itu perkembangan transportasi itu berbasis teknologinya itu perusahaan memberikan layanan yang tidak hanya cepat dan nyaman, tetapi aman bagi pengguna. Nah, di sini kita kan pakai kasus yang kemarin baru-baru viral, kasus penurunan penggunaan taksi Green SM akibat insiden kecelakaan di Bekasi Timur pada 27 April 2026, yang merupakan salah satu bentuk krisis pengguna ditangani dengan baik. Peristiwa ini menimbulkan perhatian publik dan menjadi bahan pertimbangan di media maupun di media massa. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan tidak hanya menghadapi masalah operasional, tetapi juga masalah komunikasi dengan publik. Nah, di sini ada strategi komunikasi yang cepat, jujur, terbuka, dan penuh empati menjadi langkah utama dalam menghadapi krisis ini. Melalui analisis krisis ini, perusahaan diharapkan dapat menyusun strategi public relation yang tepat untuk memperbaiki citra perusahaan. Lanjut. Di sini juga ada, kita ambil pakai analisis SWOT yang dimana tuh ada kekuatan sama kelemahan, peluang, ancaman. Nah, kalau yang kekuatan tuh Green SM merupakan layanan transportasi yang menggunakan kendaraan listrik. Kelemahannya, insiden kecelakaan di Bekasi Timur menimbulkan pandangan yang negatif di kalangan masyarakat. Terus peluangnya, perusahaan memiliki peluang untuk memperbaiki citra melalui penanganan krisis yang cepat dan tepat. Ancamannya yaitu persaingan dengan perusahaan transportasi lainnya menjadi tantangan bagi Green SM. Silahkan lanjut. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan bisnis public relation dalam menghadapi krisis penurunan penggunaan akibat insiden kecelakaan di Bekasi Timur pada 27 April 2026. Insiden tersebut menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perusahaan sehingga jumlah pengguna ikut menurun dan citra perusahaan menjadi negatif. Tujuan dari perencanaan PR ini adalah mengembalikan kepercayaan pelanggan terhadap keamanan dan kualitas layanan, serta meningkatkan kembali jumlah penggunaan yang menurun akibat pemberitaan negatif. Selain itu, perusahaan juga ingin menjaga loyalitas pelanggan lama dan mempertahankan reputasi sebagai layanan transportasi yang aman dan bertanggung jawab. Selanjutnya, Oke, selanjutnya ada tujuan Humas saat krisis. Tujuan Humas saat krisis itu untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memperbaiki nama baik perusahaan. PR harus kasih informasi yang jelas, cepat, dan tidak bikin publik bingung. Selain itu, Humas juga harus menjaga hubungan baik dengan konsumen, media, dan pihak lain supaya perusahaan tetap dipercaya. Krisis juga bisa dijadikan kesempatan untuk menunjukkan kalau perusahaan mau bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan. Lanjut. Untuk target sasaran PR-nya pada PT Green SM yang pertama yaitu pengguna atau pelanggan utama. Tujuannya itu untuk mengembalikan kepercayaan dan rasa aman pengguna terhadap layanan perusahaan, terlebih lagi banyak insiden yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Yang kedua, keluarga korban dan masyarakat. Tujuannya menunjukkan empati, rasa tanggung jawab, dan kepedulian perusahaan terhadap korban insiden kecelakaan tersebut. Untuk yang ketiga, yaitu media massa. Tujuannya adalah mengendalikan arus informasi agar pemberitaan tetap akurat dan tidak memperburuk citra perusahaan. Lalu yang keempat, pemerintah dan regulator transportasi.
Tujuannya untuk menunjukkan bahwa perusahaan kooperatif, transparan, dan mengikuti prosedur keselamatan. Lalu untuk yang kelima ada investor dan juga mitra bisnis. Tujuannya untuk menjaga kepercayaan terhadap stabilitas dan keberlanjutan perusahaan, serta ada karyawan internal. Tujuannya untuk menjaga moral kerja dan memastikan seluruh pegawai menyampaikan informasi yang konsisten kepada publik. Di sini juga kita punya pesan kunci atau key message untuk pengguna yang pertama, yaitu keselamatan pelanggan adalah prioritas utama perusahaan. Kami sedang melakukan evaluasi menyeluruh dan meningkatkan standar keamanan layanan. Lalu untuk keluarga korban dan juga publik, perusahaan menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada korban dan keluarga terdampak, serta berkomitmen memberikan pendampingan dan bantuan penuh. Lalu untuk media, perusahaan terbuka terhadap proses investigasi dan akan memberikan informasi resmi secara transparan dan berkala. Berikutnya untuk pemerintah, yaitu kami bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang untuk memastikan investigasi berjalan baik serta memperkuat sistem keselamatan operasional. Untuk investor dan juga mitra, perusahaan mengambil langkah cepat dan strategis untuk memulihkan kepercayaan publik serta menjaga keberlanjutan bisnis. Dan yang terakhir adalah pesan kuncinya untuk internal karyawan. Seluruh karyawan diharapkan mendukung proses pemulihan perusahaan dengan komunikasi yang profesional, empatik, serta konsisten. Nah, lalu di sini ada strategi utama yang digunakan dalam menghadapi krisis ini adalah strategi pemulihan citra, image, lalu melalui komunikasi terbuka, cepat, dan bertanggung jawab kepada publik. Perusahaan akan memberikan pernyataan resmi terkait insiden, meningkatkan standar keselamatan, serta menjalankan kampanye publik melalui media sosial dan media massa. Selain itu, perusahaan juga memberikan promo dan program loyalitas untuk menarik kembali minat pelanggan. Perusahaan juga menjalin hubungan baik dengan media agar informasi yang diterima masyarakat lebih seimbang. Melalui strategi tersebut, perusahaan diharapkan mampu memperbaiki reputasi dan mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang susunan, peralatan, dan juga kegiatan. Yang pertama, untuk susunan sendiri dalam penanganan krisis ini, penurunan pengguna taksi Green SM akibat insiden kecelakaan Bekasi Timur pada 27 April 2026, perusahaan memerlukan susunan tim yang terorganisir agar respon berjalan cepat dan juga tepat. Tim yang terlibat meliputi public relation sebagai penanggung jawab komunikasi krisis, sosial media spesialis untuk memantau opini publik dan mengelola media sosial, customer service untuk menangani keluhan pelanggan, tim marketing untuk membangun dan membantu pemulihan citra perusahaan, serta media partner untuk mendukung penyebaran informasi yang positif dan juga akurat. Lalu ada peralatan. Peralatan yang digunakan lebih berfokus pada media komunikasi digital karena perusahaan menangani krisis melalui platform online. Peralatan tersebut meliputi akun media sosial resmi seperti Instagram, website resmi perusahaan untuk publikasi klarifikasi, sistem monitoring digital untuk melihat perkembangan isu, data customer service, dan juga feedback sebagai bahan evaluasi pelayanan, serta social listening tools untuk memantau sentimen publik terhadap Green SM. Yang terakhir, untuk kegiatan utama yang dilakukan perusahaan adalah memberikan klarifikasi resmi melalui media sosial, merespon komentar dan keluhan pelanggan, memonitoring terhadap opini publik, memperkuat komunikasi positif mengenai komitmen keselamatan perusahaan, serta membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui konten edukatif dan informatif. Fokus utama kegiatan adalah pemulihan reputasi dan peningkatan kembali kepercayaan pengguna terhadap layanan Green SM. Jadi di sini ada sumber. Yang pertama tuh sumber daya manusia. Jadi di sini ada tim PR-nya, tim marketing, sosial media spesialis, CS, influencer, media partner. Sumber daya teknologi itu meliputi media sosial resmi perusahaan, website resmi, sistem monitoring, data customer, social listening tools.
sama yang sumber daya finansial. Jadi di sini tuh Green SM yang kita tahu sendiri kan dia nggak ngeluarin dana ya dalam kasus ini. Jadi eh, dia lebih ke mengeluarkan press release-nya gitu. Lanjut. Lalu berikut adalah tabel waktu, tahapan, waktu pelaksanaan, dan juga kegiatan. Tahap 1, yaitu hari pertama sampai hari ketiga. Pertama adalah mengidentifikasi masalah dan memonitoring isu publik. Lalu tahap kedua, hari ketiga sampai kelima, kegiatannya penyusunan pesan krisis dan klarifikasi resmi. Lalu tahap ketiga, hari kelima sampai ketujuh, yaitu yang dilakukan adalah publikasi klarifikasi melalui media sosial resmi. Lalu ada tahap keempat, ini waktu pelaksanaannya minggu kedua, yang dilakukan adalah respons terhadap komentar, keluhan, dan juga pertanyaan publik. Lalu tahap kelima, ini minggu ketiga, kegiatan yang dilakukan adalah evaluasi sentimen publik dan pemulihan citra perusahaan. Lalu ada tahap keenam, yaitu adalah ini minggu keempat, yang terakhir, yaitu adalah kegiatannya penguatan branding positif dan peningkatan kepercayaan pengguna. Nah, yang terakhir ini ada evaluasi marketing PR. Untuk apa sih evaluasi itu? Nah, evaluasi ini sangat penting karena untuk melihat apakah strategi PR itu berhasil atau tidak. Biasanya dilihat dari pemberitaan media, komentar masyarakat di sosial media, dan respon publik terhadap perusahaan. Selain itu, perusahaan juga mengecek apakah penjualan atau jumlah pengguna mulai naik lagi setelah krisis. Kalau kepercayaan publik mulai kembali, berarti strategi PR yang dilakukan berhasil. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.